Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama-tama dan paling utama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Ia telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tiada tara. Karenanya kita bisa berkumpul di masjid yang indah ini. Tak lupa Allah juga memerintahkan kita agar selalu bersalawat kepada Nabi besar kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa Allah juga memerintahkan agar terus bertakwa kepadanya, yang dimana takwa itu berarti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di antara bentuk takwa adalah menerima takdir Allah, mau itu takdir baik ataupun takdir buruk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, "Ma'al qadar?" Kemudian beliau menjawab, "Innallaha ala kulli syai'in qadir." Sesungguhnya Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim, kita wajib beriman kepada takdir Allah. Ibnu Hajar rahimahullah pernah berkata, "Wa madhhabus salaf qatibatu annal umuri kullaha bi takdirillahi ta'ala. Kama qala ta'ala, wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum." Sesungguhnya madhab salaf telah sepakat bahwasannya segala sesuatu itu tergantung pada takdir Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam kitabnya, "Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum." Dan tidak ada sesuatu melainkan pada sisi kamilah hazanahnya, dan kami tidak menurunkannya kecuali dengan ukuran tertentu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahwasannya takdir Allah itu baik dan indah. Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Annal qadara laisa fihi syarrun wa innama syarrun fil maqdur wa tawdihu dzalik bi annal qadra binisbati li fi'lillahi kulluha khair." Takdir Allah itu tidak ada yang buruk. Yang buruk itu yang dirasakan oleh makhluknya. Yang jelas, takdir Allah yang dipandang dari perbuatan Allah itu seluruhnya baik. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa syarrun laisa ilaik." Yang buruk itu tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahwasannya beriman kepada takdir Allah ada berbagai hikmah di antaranya. Yang pertama adalah ketika setiap orang telah beriman kepada takdir Allah, maka setiap orang akan mengembalikan urusannya kepada Allah. Dan ketika kita telah mengetahui bahwasannya segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah, maka ketika kita selamat dari musibah, kita akan
sandarkan kepada Allah. Dan ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kita akan sandarkan kepada Allah pula. Dan yang kedua adalah seseorang harus mengetahui keterbatasan akan dirinya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia tidak boleh sombong dan bangga ketika mengerjakan suatu kebaikan. Dan yang ketiga adalah ketika seseorang mendapatkan nikmat, maka sandarkanlah kepada Allah, bahwasannya Allah lah yang memberi nikmat, bahwasannya Allah lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan yang terakhir adalah ketika seseorang mengetahui bahwasannya setiap kejadian yang menimpanya, maka setiap kejadian yang menimpanya itu adalah ada hikmah di balik tersebut. Dari hal di atas, kita harus menerima takdir Allah siapapun pemimpin kita yang terpilih. Karena itu sudah menjadi takdir. Takdir Allah lah yang terbaik untuk kita. Tugas kita hanya menaati dan mematuhi pemimpin yang ada. Sebagaimana di dalam kitab Allah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul kalian dan ulil amri di antara kalian. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahwasannya taat kepada pemimpin berlaku walaupun pemimpin itu tidak kita sukai. Sebagaimana Imam Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin pada hadis nomor 663 dengan judul yang beliau bawakan, setiap umat muslimin wajib mematuhi pemimpin mereka kecuali dalam hal maksiat. Ketika diperintahkan dalam maksiat, maka haram hukumnya taat kepada pemimpin tersebut. Berikut adalah hadis yang beliau bawakan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, alal mar'il muslim sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib bagi setiap muslim mematuhi pemimpinnya, mau itu dalam hal yang disukai ataupun dalam hal yang tidak disukai, kecuali dalam hal maksiat. Ketika diperintahkan dalam hal maksiat, maka haram hukumnya taat kepada pemimpin tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita harus menerima takdir siapapun pemimpin kita yang terpilih, karena itulah takdir yang terbaik dari Allah. Dan semoga pemimpin yang terpilih itu dapat membawa perubahan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sebagaimana yang disebutkan oleh khatib pada khutbah pertama, bahwasannya kita senantiasa harus bertakwa kepada Allah. Kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yang dimana takwa itu berarti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan bentuk takwa itu adalah, salah satu dari bentuk takwa adalah menerima takdir Allah. Siapapun pemimpin yang terpilih itu sudah menjadi takdir Allah. Oleh karena itu kita harus menerimanya. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Ya Allah, dikarenakan dosa-dosa kami, maka janganlah Engkau kuasakan orang-orang yang tidak takut kepadamu di antara kami dan tidak menyayangi kami. Itulah doa untuk para pemimpin. Semoga pemimpin yang terpilih saat ini menjadi pemimpin yang terbaik, dan semoga pemimpin yang saat ini terpilih mewujudkan perubahan untuk kita dan negara kita.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal adzim yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qumu ila salatikum.